Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sheila Apriliani Putri dengan nomor induk mahasiswa 23051110005 dari kelas jaringan komputer C. Dalam video ini saya akan membuat tutorial membangun jaringan komputer yang sesuai dengan soal berikut untuk memenuhi pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi, yaitu terdapat sejumlah komputer X di lantai 1 yang sebagai customer service, ya. Kemudian lantai 2 sejumlah Y di berarti sebagai administrasi. Kemudian semua terhubung menggunakan kabel LAN, terus IP address lantai satunya, terus 92.168x ABC, dan IP lantai 2-nya 92.168.y.abc. Bagian IP masing-masing menggunakan DHCP server dan memiliki hotspot untuk login ketika pengguna akan terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 Mbps per Mbps up down. Nah, untuk keterangannya, X ini merupakan digit terakhir dari NIM ditambah 1, kemudian Y itu digit terakhir dari NIM ditambah 2. Langsung saja tugasnya membuat perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP Maswari, dan IP broadcast menggunakan perhitungan subnet yang sesuai dengan jumlah komputer. Langsung saja ini saya sudah melakukan perhitungan. Ini untuk diketahuinya ya, yang tadi disampaikan. Kemudian ini untuk perhitungan subnetting pada lantai 1 untuk customer service atau X. Untuk komputer yang dibutuhkan atau PC itu akhirnya saya 5 tambah 1 dari 6. Kemudian untuk perhitungan bit hostnya itu seperti ini. CIDR-nya saya menggunakan 128. Kemudian untuk IP. Untuk blok subnetnya ini. Kemudian untuk lantai 2 administrasi atau Y itu 5 ditambah 2 kemudian menjadi 7 PC yang dibutuhkan. Kemudian host yang dibutuhkan itu 9, bit hostnya ini, dan maksimal IP address-nya ini. CIDR-nya juga menggunakan 128. Blok subnetnya juga sama. Kemudian ini untuk IP-nya. Kemudian untuk jalur internetnya kita membutuhkan satu mikrotik dan satu ke ISP, itu jadi 2 host originalnya. Kemudian petugasnya 8. Ini untuk subnet dalam binar dan desimalnya. Ini blok subnetnya. Kemudian ini untuk kabel subnet. Dan ini kesimpulannya seperti ini. Baik, kemudian langsung saja ya kita masuk ke yang kedua, itu membuat topologi jaringan komputer di KNS3. Tapi sebelum ke situ kita buka dulu virtual machine. Di sini kita akan melakukan cloning pada mikrotik yang akan kita gunakan di topologinya nanti. Kita cloning mikrotik masternya. Kemudian kita lakukan pergantian nama ya biar lebih jelas untuk pembedanya. Kalau pusat gini aja. Oke, next. Clone finish. Terus kita pergi ke setting. Bagian network. Untuk adapter satunya kita ganti ke bagian NAT. Kemudian adapter 2-nya kita enablekan. Kita pilih bus only adapter. Untuk adapter 3 kita aktifkan juga. Untuk lantai 1, adapter 4 kita enablekan juga untuk lantai 2. Nah, bus only adapter sendiri ini untuk menghubungkan LAN. Kemudian yang NAT ini sebagai penghubung internetnya. Kemudian kita oke. Kemudian kita bisa melakukan cloning pada Ubuntu. Itu digunakan untuk mengecek bandwidth nantinya, apakah sudah 1 Mbps atau belum. Ini Ubuntu, kasih keterangan lantai 1. Next, belum panas. Kemudian kita cloning lagi untuk lantai 2. Next, next, finish. Oke, kita tunggu dulu nanti sampai 100% ya.
Terus setelah ini selesai, kita bisa langsung buka bagian istrinya untuk merangkai topologi. Jadi kita bisa langsung saja buka GNS RIS, tapi sebelum itu kita harus menutup si virtual box-nya biar nanti tidak bertabrakan. Dan di sini kita buat new project. Kasih nama aja project device jetcom. Tambahin ini fix. Gitu. Oke. Ya sudah, kita bisa boleh tetap edit, preference, ke bagian virtual box. Nah, di sini kita perlu klik dulu untuk menambahkan mikrotik kantor pusat, kemudian finish. Kemudian kita ganti adapter dari mikrotik kantor pusat itu menjadi 4. Oke. Kemudian new lagi, kita tambahkan Lubuntu lantai 1 dan juga Lubuntu lantai 2. Nah, seperti ini. Tapi karena dari mikrotik kantor pusatnya sudah tertambahkan juga sudah diedit adapternya menjadi 4 dan Ubuntu lantai 1, Ubuntu lantai 2 juga sudah ditambahkan. Nah, kita bisa play, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa mulai membangun topologinya. Klik di sini, tap di sini untuk memilih device yang akan digunakan. Ini kita perlu satu mikrotik, mikrotik kantor pusat, ya. Kemudian kita perlu switch untuk menghubungkan ini untuk lantai 1 dan lantai 2. Oke, kemudian kita tambahkan loop pintu lantai 1 dan juga loop pintu lantai 2. Untuk pemberian namanya biar tidak terlalu ribet, kita bisa saja mencoba di belakang biar nggak terlihat juga. Oke, kemudian kita bisa menambahkan PC di setiap lantai. Kita pakai virtual PC. Yang di bawah itu ada 6, 6 PC. Karena kemahiran saya 5, jadi 5 tambah 1 itu 6. Kemudian yang di lantai 2 itu ada 7, karena 5 tambah 2. Nah, ini sekarang tinggal kita rapikan aja. Udah ya. Kemudian kita tinggal menghubungkan saja dengan kabel. Oke, untuk menyambungkannya kita pilih Ethernet 2 untuk switch lantai 1. Kemudian Ethernet 3, oh sorry, Ethernet 2 untuk switch di lantai 1. Terus kita sambungkan saja menyesuaikan dengan jumlah port yang tersedia. Oke, kita pergi ke preference dulu, kemudian virtual box machine. Di bagian Ubuntu lantai 1 kita edit, kemudian kita checklist use as link based total. Untuk lantai 2, Ubuntu lantai 2 juga demikian. Itu bertujuan agar Ubuntunya bisa disambungkan dengan switch tersedia. Nah, tadi belum bisa tersambungkan karena untuk Ubuntu di lantai 1 dan lantai 2 itu adapter satunya masih digunakan untuk NAT. Nah, di sini bisa kita ganti ke NOT attached. Oke, untuk lantai 1 pun juga begitu. Ini, coba kita sambungkan apakah sudah bisa. Oke, sudah berhasil. Alhamdulillah ya. Langsung lanjut. Kemudian kita bisa kasih keterangan ya di sebelah sini. Ini kalian registrasi.
Kemudian di sebelah sini itu lantai satu untuk customer service. Customer service lantai satu sama lantai dua administrasi sudah sesuai. Kemudian kita bisa lakukan running pada mikrotik pusatnya atau di kantor pusat. Sambil kita tunggu, kita bisa buka inbox. Memang sedikit lama ya. Nah, ini sudah mulai muncul ya, sudah saya coba kita refresh di inbox-nya. Masih belum muncul. Nah, ini sudah muncul. Kita double klik pada MAC address-nya, kemudian connect. Biar mudah untuk mengenalinya, kita pergi ke sistem, kemudian identity, kita ubah nama mikrotiknya. Mikrotik kantor pusat ini. Kita apply, kemudian oke. Nice, sudah. Kemudian kita bisa pergi ke interface-nya. Nah, di sini untuk titik satu kita ganti menjadi internet. Oke, kita play, kita oke. Kemudian enter 2-nya kita ganti host only adapter. Oke, play oke. Untuk enter 3 itu kita ganti rantai 1. Play oke. Kemudian untuk enter 4 itu untuk lantai 2. Play dan oke. Terus kita bisa masuk ke IP address. Biar lebih rapi, coba kita kecilkan gini aja ya. Kita close aja. Mungkin kita buka IP DHCP client. Nah, kemudian kita tambahkan ya di sini header satu internet, kita apply dan oke. Nah, ini oke udah muncul dan di sini IP address-nya otomatis muncul gitu. Langkah selanjutnya kita bisa menambahkan di sini address list, kita bisa menambahkan IP address kita untuk lantai 1 ya. Itu 192.168.6.1 slashnya 28. Ini diganti ada 3 lantai 1, kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan untuk lantai 2 itu 192.168.7.1 slashnya 28. Ini kita ganti ke enter 4 lantai 2, apply dan oke. Dan kemudian kita bisa melanjutkan ke IP DHCP server. Kita klik pada bagian DHCP setup. Oke. Yang pertama kita pilih yang enter 1 internet dulu, next, 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 terus sampai sukses. Kemudian kita tambahkan DHCP setup untuk enter 3 lantai 1. Kita next, terus sukses. Kemudian DHCP setup untuk lantai 2. Oke, nice. Dan untuk mengetahui riwayat penambahan DHCP setup tadi, kita bisa buka ke IP full. Nah, di sini nanti akan muncul DHCP setup apa aja yang sudah kita masukkan. Yang tidak terpakai bisa kita hapus semua di sini. Ini terpakai semua ya, sesuai. Nah, kemudian bisa lanjut untuk pembuatan firewall NAT. Kita klik IP, firewall, tab bagian NAT ya. Kita tambahkan. Nah, di sini untuk generalnya SCS, RC NAT, out interface-nya
Ether 1 internet, kemudian actionnya itu Mosquito. Oke, action Mosquito, oke, play dan oke. Oke guys, lanjut saja ke bagian hotspot, IP hotspot. Nah, di sini kita pergi ke server, kemudian hotspot setup. Ini kita pilih yang lantai 1, vertikal lantai 1, kemudian next. Mosquito rate-nya kita non checklist aja, unchecklist aja karena tadi di bagian sini firmware sudah pakai Mosquito rate deadlock. Kemudian next, next, next. Untuk DNS-nya kita bisa sesuaikan dengan ini apa IP kita. Kemudian next, DNS name-nya next saja. Ini 1, 2, 3 gitu aja. Kemudian next, successful. Lanjut untuk interface Ether 4 lantai 2. Sama langkah-langkahnya, next, next. Oh ya, karena ini tadi sudah di unchecklist, jadi otomatis unchecklist juga. Dan next, next. Ini bikin non aja. Next lagi, next lagi. Nah, ini kita ganti 7. Kemudian next, next. Oke, successful. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke user profile. Ini nanti digunakan untuk login di Ubuntu-nya ya. Ini untuk lantai 1 kita menggunakan nama CS saja. Untuk user pool-nya kita pakai DHCP pool 1. Ini bertujuan agar nanti sinyal yang ditangkap itu tidak bertabrakan. Jadi yang bisa menangkap hotspot di lantai 1 itu cuma yang dengan IP yang dari lantai 1 aja, yaitu 6 sampai 6 14. Nah, ini untuk user-nya kita sesuaikan dengan jumlah PC yang ada di lantai 1 yaitu 6. Kemudian untuk batasannya red limitnya itu 1 Mbps. 1 Mbps. Untuk ini kita hapus, kita ganti 10. Itu oke, kita apply dan oke. Kemudian untuk lantai 2 pun juga demikian, kita ganti administrasi. DHCP pool-nya berarti DHCP pool 2. Untuk share usernya berarti 7 ya, karena 5 tambah 2 itu 7. Kemudian rate limitnya 1 M sampai 1 Mbps. Untuk cookie-nya itu 3D-nya dihapus, ganti seperti ini. Dan di apply dan oke. Kemudian pergi ke tab user, kita ini kita ganti ke hotspot 1, ini biarkan admin. Ini 1, 2, 3. Defaultnya kita ganti CS. Play dan oke. Kemudian kita tambahkan untuk ini kita ganti admin 2. Ini untuk passwordnya kembalikan aja ke 21. Kemudian profilnya kita ganti administrasi. Play dan oke. Ya, karena tadi yang all-nya ternyata saya ganti ke hotspot 1 ya, jadi saya tambahkan ulang untuk all-nya. Kemudian kita bisa masuk ke VNS3-nya. Oke, kemudian kita bisa lakukan running dari PC 1 sampai PC 5 di lantai 1. Kemudian kita klik kanan konsol. Itu kita show untuk melihat apakah sudah mendapatkan IP. Ternyata belum kan. Itu kita ketikkan di HCP minr untuk mendapatkan IP secara otomatis. Ya, ini sudah dapat. Kemudian kita save. Ini kita coba ping ke Ubuntu-nya. Ini dan berhasil. Oke, kemudian kita coba bagian kedua. Untuk bagian kedua, kita aktifkan slow. Masih kosong juga, terus diam aja. Ini enter. Oke, kemudian kita save. Kita ping ke PC1. Ini sudah berhasil, kemudian kita ping ke mikro. Ini sudah berhasil.
sudah berhasil juga. Kemudian PC 4. Salah. Ini sudah berhasil juga. Untuk yang PC link kita coba. Jadi sudah berhasil ya untuk PC 1 sampai PC 5 di range 1 tentunya pun juga sudah. Nah, kita coba di PC 6. Wah, ya ini belum di start. Kita start terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil untuk PC 6. Kemudian PC 7. Save. Berhasil kita pilih grafik. Ini sudah berhasil juga. Seri 8 sekarang. Hmm.
Sudah berhasil, kemudian PC 10. Lanjut ke opsi terakhir. Itu berhasil, kemudian kita coba link ke PC yang ada di lantai 1 ini. Oke, berhasil juga. Kemudian kita coba pingin dari lantai 1 ke lantai 2. Berhasil juga. Oke, alhamdulillah untuk ping antar PC dan juga PC ke Mikrotik, PC ke Ubuntu, terus PC lantai 2 ke lantai 1 itu berhasil. Coba PC lantai 1 ke Mikrotik lantai 5. Berhasil juga ya. Dan ini PC lantai 2 ke Mikrotik lantai 1. Ini berhasil juga untuk pingnya. Nah, ini kita bisa coba ke Lubuntunya, apakah sudah bisa akses internet atau belum. Kita lakukan start pada Lubuntu lantai 1. Kita tunggu dulu. Oke, jika sudah hijau seperti itu berarti sudah bisa di start ya. Kemudian kita bisa buka Lubuntu lantai satunya. Kita tunggu juga. Oke, kita masukkan password kita. Oke, ini sudah terbuka untuk Lubuntu satunya. Kita buka ini, kemudian preference, advanced configuration. Kita klik untuk advanced ini, kemudian pilih versi 4-nya. Kita ubah ke automatic DHCP, ini kita delete, ini juga kita delete, kemudian kita save. Kemudian kita bisa masuk ke terminalnya, itu di bagian ini, sistem tool, di terminal. Kita lihat apakah IP-nya sudah tertaut. Nah, ini IP-nya sudah tertaut ya, untuk lantai 1 tadi 6.
Kemudian kita bisa langsung coba ke internetnya untuk hotspot di lantai satu. Nah, coba kita pergi ke Google, bisa coba. Belum bisa ya, coba kita ke IPD lantai satu, hotspot lantai satu. Oke, alhamdulillah bisa ya. Kita masukkan username-nya tadi, passwordnya lantai satu itu 123, kemudian connect. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil login, saya admin, dan menampilkan beberapa informasi seperti IP address, yaitu 192.168.6.12. Terus page up down-nya 00, connected 1 second, dicoba 1 OR. Kemudian karena ini sudah bisa connect ya, coba kita klik Google lagi apakah bisa. Oh, masih belum bisa ternyata. Hmm. Karena tadi kita coba masih belum bisa ya, coba kita ping melalui inbox-nya apakah bisa. Ini tadi saya coba ping 8.8.8.8 itu bisa, itu servernya Google ya. Coba kita ping, google.com. Nah, ini juga bisa. Kita ping IP address kita. Kok sudah bisa ya? Dan IP address di lantai 2 juga sudah bisa. Oh ya, ini tadi perlu ditambahkan di DNS. Ini servernya Google biar bisa terhubung. Terus kita coba lagi di sini ya. Kalau buat YouTube tuh gini. Baik, izin melanjutkan video saya untuk coba hotspotnya. Ini langsung saja kita buka ke Ubuntu satu dan satunya dan kita buka ke internet dan Firefox. Kita searchkan IP address kita untuk login. Nah, karena saya tadi udah melakukan login ya, jadi data-datanya udah ada. Nah, kita login dulu. Ini sebentar. Kita hapus di bagian cookies. Nanti kita bisa login lagi. Guys, oke. Ini di lantai satu, jadi tiga, oke, langsung muncul ya, saya admin. Ini cuma beberapa informasinya terkait dengan IP address 192.168.6.13. Oke, coba kita akses Google. Bisa ya. Coba ke email ini. Ini bisa kita speed test langsung aja biar kita tahu apakah bandwidth-nya berlaku atau bisa diterapkan. Kita langsung dibuka. Di lubang kedua, itu buka. Kemudian untuk passwordnya itu 321. Kemudian kita connect kan. Dan di sini muncul informasi untuk admin 2 di Ubuntu 2 ya, untuk lantai 2. Ini IP address-nya 192.168.13. Langsung kita coba akses Google-nya. Oke, berhasil. Terus kita coba speed test. Nah, yang di sini nih, untuk Ubuntu 1 di lantai 1 itu sudah selesai speed test-nya.
Untuk downloadnya itu 0,79 Mbps di bawah 1 Mbps, kemudian untuk uploadnya itu 0,88 Mbps bawah 1. Kemudian kita lanjut ke Ubuntu lantai 2. Kita tunggu sebentar.